Bab Rumah Gadang. Rumah Gadang Minangkabau merupakan tugu hasil kebudayaan suatu suku bangsa yang hidup di daerah Bukit Barisan yang menjajar di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera bagian tengah. Sebagaimana halnya rumah di daerah Khatulistiwa yang dibangun di atas tiang, rumah Gadang mempunyai kolong yang tinggi. Atapnya yang lancip merupakan arsitektur yang khas serta membedakannya dengan bangunan suku bangsa lain di edaran garis khatulistiwa itu. Sebagai tugu kebudayaan suku bangsa, ia dinyatakan dengan rasa bangga dengan bahasa yang liris serta metafora yang indah dan kaya. Juga ia diucapkan dengan gaya yang beralun pada pidato dalam situasi yang tepat. Bunyinya ialah sebagai berikut. Rumah Gadang 9 ruang, salanja kudo balari, sapakiak budak main bau, sajariah kubin malayang, gonjoangnya rabuang membasui, antiang-antiangnya disembah alang, para buangnya si ula garang, batatah timah putiah, barasuak tarih limpato. Cucurannya alang babega, saga tasusun bak badamu dia. Paranyo si ula garang, batatah ai ame, salomanyalo ai perak. Jariaunyo puyuh balari, indah sungguh dipandang mato, tagambah dalam sanubari. Dindiang ari dilanjapane, tiang panjang si Maharajo Lelo, tiang pangiriang mantari dalapan, tiang tapi panaga jamu, tiang dalam putih bakabuang. Ukiran tonggak jadi ukuran, batatah ayah ame, disapua jo tanah kawi, kami laung mato memandang. Dama tirih bintang kamarau, batu talapakkan camin talayang. Cibuak Mariau baru sudah, pananjua parian bapantua, halaman kasiak tabantang, pasya lume bagai ditintiang. Pakarangan bapagai dui, pudiang ameh pagalua, pudiang perak paga dalam. Batang kamuniang pautan kudo, lasuangnya batu balaria, alunyo limpato bule, limau mani sandarannya. Gadih manumbuak jolong gadang, ayam mancangkua jolong turun, lah kanyang baru disiuhkan, jo panggalan si rantih dolai, ujuangnya dibari bajamba suto, ado pulo bakolam ikan, ayanyo bagai mato kuciang, lumpua tido lumui pun tido, ikan sape balayangan, ikan gariang jinak-jinak, ikan puyu barandai ameh. Rangkiangnya tujuh sajaja, di tengah si tinjau lawi, panjapui dagang lalu, paninjau pancalang masuak, di kanan si bayau-bayau, lumbuang makan patang pagi, di kiri si tangguang lapa, tampek si miskin salang tenggang, panolong orang kampuang, di musim lapa gantuang tungku, lumbuang kaciak salomanyalo, tampek menyimpan padi abuan. Rumah Gadang 9 ruang, selanjar kuda berlari, sepekik budak mengimbau, sepuas limpato makan, sejerih kubin melayang, gonjongnya rebung membersit, anting-anting disambar elang, perabungnya si ular gerang, bertatah timah putih, berasuk teras limpato, cucurannya elang bergegar, saga tersusun bagai badar mudi, paranya bak si biang lala, bertatah air emas, serta menyala air perak, jeriaunya puyuh berlari, indah sungguh dipandang mata, tergambar dalam sanubari. Dinding ari dilanjar panas, tiang panjang si Maharajo Lelo, tiang pengiring mentari delapan, tiang tepi penegur tamu, tiang dalam putri berkabung, ukiran tonggak jadi ukuran,
bertatah air emas disepuh dengan tanah kawi, kemilau mata memandang. Damar tiris bintang kemarau, batu telapakkan cermin terlayang, cibuk meriau baru sudah, penanjur perian berpantul, halaman kersik terbentang, pasir lumat bagai ditinting, pekarangan berpagar hidup, puding emas pagar luar, puding merah pagar dalam, pohon kemuning pautan kuda, lesungnya batu berlari, alunya limpato bulat, limau manis sandarannya. Gadis menumbuk jolong gadang, ayam mencangkur jolong turun, lah kenyang baru disiuhkan dengan penggalan sirantih dola, ujungnya diberi berjambul sutra. Ada pula kolam ikan, airnya bagai mata kucing, berlumpur tidak, berlumut pun tidak, ikan sepat berlayangan, ikan garing jinak-jinak, ikan puyuh berderai emas, rangkiangnya 7 sejajar, di tengah si tinjau laut, penjeput dagang lalu, peninjau pencalang masuk, di kanan si bayau-bayau, lumbung makan petang pagi, di kiri si tanggung lapar, tempat si miskin selang tenggang, penolong orang kampung, di musim lapar gantung tungku, lumbung kecil selah menyela, tempat menyimpan padi abuan. Arsitektur. Sebagai suku bangsa yang menganut falsafah alam terkembang jadi guru, mereka menyelaraskan kehidupannya pada susunan alam yang harmonis tetapi juga dinamis, sehingga kehidupannya menganut teori dialektis yang mereka sebut bakarano bakajadian, bersebab dan berakibat, yang menimbulkan berbagai pertentangan dan keseimbangan. Buah karyanya yang monumental seperti Rumah Gadang itu pun mengandung rumusan falsafah itu. Jika dilihat dari bentuk dasarnya, Rumah Gadang itu berbentuk segi empat yang tidak simetris yang mengembang ke atas. Garis melintangnya melengkung secara tajam dan juga landai, dengan bagian tengahnya lebih rendah. Lengkung pada atapnya tajam seperti garis tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Garis segi empat yang besar ke atas dikombinasikan dengan garis yang melengkung rendah di bagian tengah-tengah. Secara estetika merupakan komposisi yang dinamis. Jika dilihat pula dari sebelah sisi bangunan, maka segi empat yang membesar ke atas ditutup, semuanya membentuk suatu keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup mereka. Sebagai suku bangsa yang menganut falsafah alam, garis dan bentuk Rumah Gadangnya kelihatan serasi dengan bentuk alam bukit barisan yang bagian puncaknya bergaris lengkung yang meninggikan pada bagian tengahnya, serta garis lerengnya melengkung dan mengembang ke bawah dengan bentuk bersegi tiga pula. Garis alam bukit barisan dan garis Rumah Gadang merupakan garis-garis yang berlawanan, tetapi merupakan komposisi yang harmonis jika dilihat secara estetika. Jika dilihat dari segi fungsinya, garis-garis Rumah Gadang menunjukkan penyesuaian dengan alam tropis. Atapnya yang lancip berguna untuk membebaskan endapan air pada ijuk yang berlapis-lapis itu, sehingga air hujan yang betapapun sifat curahannya akan meluncur cepat pada atapnya. Bangun rumah yang membesar ke atas, yang mereka sebut silek, membebaskannya dari terpaan tampias. Kolongnya yang tinggi memberikan hawa yang segar, terutama pada musim panas. Di samping itu, Rumah Gadang dibangun berjajar menurut arah mata angin dari utara ke selatan guna membebaskannya dari panggang matahari serta serbuan angin. Jika dilihat secara keseluruhan, arsitektur Rumah Gadang itu dibangun menurut syarat-syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan kodrat atau yang mengandung nilai-nilai kesatuan, kelarasan, keseimbangan, dan kesetangkupan dalam keutuhannya yang padu. Ragam Rumah Gadang.
Rumah gadang mempunyai nama yang beraneka ragam menurut bentuk ukuran, serta gaya, kelarasan dan gaya luha. Menurut bentuknya, ia lazim pula disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong. Rumah bergonjong karena bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang, namalah yang membedakan dengan rumah yang beratap biasa. Jika menurut ukurannya, ia tergantung pada jumlah lanjarnya. Lanjar ialah ruangan dari depan ke belakang, sedangkan ruangan yang berjajar dari kiri ke kanan disebut ruang. Rumah yang berlanjar 2 dinamakan lipat pandan. Umumnya lipat pandan memakai 2 gonjong. Rumah yang berlanjar 3 disebut belah bubung. Atapnya bergonjong 4, sedangkan yang berlanjar 4 disebut gajah mengeram. Lazimnya gajah maharam memakai gonjong 6 atau lebih. Menurut gaya kelarasan, rumah gadang aliran Kotopiliang disebut si tinjau laut. Kedua ujung rumah diberi beranjung, yakni sebuah ruangan kecil yang lantainya lebih tinggi. Karena beranjung itu ia disebut juga rumah beranjung. Sedangkan rumah dari aliran Bode Caniago lazimnya disebut rumah gadang. Bangunannya tidak beranjung atau berserambi sebagaimana rumah dari aliran Kotopiliang, seperti halnya yang terdapat di Luha Agam dan Luha 50 Koto. Rumah kaum yang tidak termasuk aliran keduanya seperti yang tertera dalam kisah Tambo bahwa ada kaum yang tidak di bawah pimpinan Datuk Kataumanguangan dan Datuk Parpatian nan Sabatang, yakni dari aliran Datuk nan Sakelap Dunia. Di wilayah 5 kaum memakai hukumnya sendiri. Kedudukan kaum ini seperti diungkapkan pantun sebagai berikut. Pisang si kale-kale utan, pisang tambatu nan bagata, Kotopiliang inyo bukan, Bode Caniago inyo antah. Pisang si kale-kale hutan, pisang tembatu yang bergetah, Kotopiliang mereka bukan, Bode Caniago mereka entah. Rumah gadang kaum ini menurut tipe rumah gadang Kotopiliang, yaitu memakai anjung pada kedua ujung rumahnya. Sedangkan sistem pemerintahnya menurut aliran Bode Caniago. Rumah gadang dari Tuan Gadang di Batipuah yang bergelar Harimau Campo. Rumah gadang dari Tuan Gadang di Batipuah yang bergelar Harimau Campo Kotopiliang yang bertugas sebagai panglima disebut rumah batingko. Rumah bertingkap. Tingkapnya terletak di tengah puncak atap. Mungkin tingkap itu digunakan sebagai tempat mengintip agar panglima dapat menyiapkan kewaspadaannya. Rumah di daerah Cupak dan Salayo di Luha Kubuang Tiga Baleh yang merupakan wilayah kekuasaan raja disebut rumah basurambi. Rumah berserambi. Bagian depannya diberi serambi sebagai tempat penghulu menerima tamu yang berurusan dengannya. Jika menurut gaya Luha, tiap Luha mempunyai gaya dengan namanya yang tersendiri. Rumah gadang Luha Tanah Datar dinamakan Gajah Maharam karena besarnya. Sedangkan modelnya rumah Baanjuang karena Luha itu menganut aliran kelarasan Kotopiliang. Rumah gadang Luha Agam dinamakan Surambi Pape, serambi pepat, yang bentuknya bagai dipepat pada kedua belah ujungnya. Sedangkan rumah gadang Luha 50 Koto dinamakan Rajo Babandiang, Raja Berbanding, yang bentuknya seperti rumah Luha Tanah Datar yang tidak beranjung. Pada umumnya, rumah gadang itu mempunyai satu tangga yang terletak di bagian depan. Letak tangga rumah gadang Rajo Babandiang dari Luha 50 Koto di belakang. Letak tangga rumah gadang Surambi Pape dari Luha Agam di depan, sebelah kiri antara dapur dan rumah. Rumah gadang si tinjau laui atau rumah Baanjuang dari tipe Kotopiliang
mempunyai tangga di depan dan di belakang yang letaknya di tengah. Rumah gadang yang dibangun baru melazimkan letak tangganya di depan dan di belakang bagian tengah. Dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Tangga rumah gadang Raja Babandiang terletak antara bagian dapur dan rumah. Dapur rumah gadang Surambi Papek dibangun terpisah oleh suatu jalan untuk keluar masuk melalui tangga rumah. Fungsi rumah gadang. Rumah gadang dikatakan gadang atau besar bukan karena fisiknya yang besar, melainkan karena fungsinya. Dalam nyanyian atau pidato dilukiskan juga fungsi rumah gadang yang antara lain sebagai berikut. Rumah gadang basa batuah, tiang banamo kato hakikai, pintunyo basamo dalia kiasannya, banduanyo sambah menyambah, bajanjang naik batanggo turun, dindiangnya panutui malu, biliaknya aluang bunian. Rumah gadang besar bertuah. Tiangnya bernama kata hakikat, pintunya bernama dalil kiasan, bendulnya sembah menyembah, berjenjang naik bertangga turun, dindingnya penutup malu, biliknya alung bunian. Selain sebagai tempat kediaman keluarga, fungsi rumah gadang juga sebagai lambang kehadiran suatu kaum serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan, seperti tempat bermufakat dan melaksanakan berbagai upacara. Bahkan juga sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit. Sebagai tempat tinggal bersama, rumah gadang mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri. Setiap perempuan yang bersuami memperoleh sebuah kamar. Perempuan yang termuda memperoleh kamar yang terujung. Pada gilirannya ia akan pindah ke tengah jika seseorang gadis memperoleh suami pula. Perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Sedangkan gadis remaja memperoleh kamar bersama pada ujung yang lain. Sedangkan laki-laki tua, duda, dan bujangan tidur di surau milik kaumnya. Penempatan pasangan suami istri baru di kamar yang terujung ialah agar suasana mereka tidak terganggu kesibukan dalam rumah. Demikian pula menempatkan perempuan tua dan anak-anak pada suatu kamar dekat dapur ialah karena keadaan fisiknya yang memerlukan untuk turun naik rumah bila malam hari. Sebagai tempat bermufakatan, rumah gadang merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama. Sebagai tempat melaksanakan upacara, rumah gadang menjadi penting dalam meletakkan tingkat martabat mereka pada tempat yang semestinya. Di sanalah dilakukan penobatan penghulu, di sanalah tempat pusat perjamuan penting untuk berbagai keperluan dalam menghadapi orang lain, dan tempat penghulu menanti tamu-tamu yang mereka hormati. Sebagai tempat merawat keluarga, rumah gadang berperan pula sebagai rumah sakit setiap laki-laki yang menjadi keluarga mereka. Seorang laki-laki yang diperkirakan ajalnya akan sampai akan dibawa ke rumah gadang atau ke rumah tempat ia dilahirkan. Dari rumah itulah ia akan dilepas ke padang perkuburan bila ia meninggal. Hal ini akan menjadi sangat berfaedah apabila laki-laki itu mempunyai istri lebih dari seorang, sehingga terhindarlah persengketaan antara istri-istrinya. Umumnya rumah gadang didiami nenek, ibu, dan anak-anak perempuan. Bila rumah itu telah sempit, rumah lain akan dibangun di sebelahnya. Andai kata rumah yang akan dibangun itu bukan rumah gadang, maka lokasinya di tempat yang lain yang tidak sederetan dengan rumah gadang. Fungsi bagian rumah gadang terbagi atas bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus.
Seluruh bagian dalam merupakan ruangan lepas, terkecuali kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar, sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar tergantung pada besar rumah, bisa 2, 3, dan 4. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara 3 dan 11. Lanjar yang terletak pada bagian dinding sebelah belakang biasanya digunakan untuk kamar-kamar. Jumlah kamar tergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Kamar itu umumnya kecil, sekadar berisi sebuah tempat tidur, lemari atau peti, dan sedikit ruangan untuk bergerak. Kamar memang digunakan untuk tidur dan berganti pakaian saja. Kamar itu tidak mungkin dapat digunakan untuk keperluan lain, karena keperluan lain harus menggunakan ruang atau tempat yang terbuka. Atau dapat diartikan bahwa dalam kehidupan yang komunalistis, tidak ada suatu tempat untuk menyendiri yang memberikan kesempatan pengembangan kehidupan yang individual. Kamar untuk para gadis ialah pada ujung bagian kanan, jika orang menghadap ke bagian belakang. Kamar yang di ujung kiri biasanya digunakan pengantin baru, atau pasangan suami istri yang paling muda. Meletakkan mereka di sana agar mereka bisa terhindar dari hingar-bingar kesibukan dalam rumah. Kalau rumah mempunyai anjung, maka anjung sebelah kanan merupakan kamar para gadis, sedangkan anjung sebelah kiri digunakan sebagai tempat kehormatan bagi penghulu pada waktu dilangsungkan berbagai upacara. Pada waktu sehari-hari, anjung bagian kiri itu digunakan untuk meletakkan peti-peti penyimpanan barang berharga milik kaum. Lanjar kedua merupakan bagian yang digunakan sebagai tempat khusus penghuni kamar. Misalnya, tempat mereka makan dan menanti tamu masing-masing. Luasnya seluas lanjar dari satu ruang yang berada tepat di hadapan kamar mereka. Lanjar ketiga merupakan lanjar tengah pada rumah berlanjar 4 dan merupakan lanjar tepi pada rumah berlanjar 3. Sebagai lanjar tengah, ia digunakan untuk tempat menanti tamu penghuni kamar masing-masing yang berada di ruang itu. Kalau tamu itu dijamu makan, di sanalah mereka ditempatkan. Tamu akan makan bersama dengan penghuni kamar serta ditemani seorang 2 perempuan tua yang memimpin rumah tangga itu. Perempuan lain yang menjadi ahli rumah tidak ikut makan. Mereka hanya duduk-duduk di lanjar kedua menemani dengan senda gurau. Kalau di antara tamu itu ada laki-laki, maka mereka didudukkan di sebelah bagian dinding depannya, di sebelah bagian ujung rumah. Sedangkan ahli rumah laki-laki yang menemaninya berada di bagian pangkal rumah. Pengertian ujung rumah di sini ialah kedua ujung rumah. Pangkal rumah ialah di bagian tengah, sesuai dengan letak tiang tua, yang lazimnya merupakan tiang yang paling tengah. Lanjar tepi, yaitu yang terletak di bagian depan dinding depan, merupakan lanjar terhormat yang lazimnya digunakan sebagai tempat tamu laki-laki bila diadakan perjamuan. Ruang rumah gadang pada umumnya terdiri dari 3 sampai 11 lanjar. Fungsinya selain untuk menentukan batas kamar tidur dengan wilayahnya yang juga sebagai pembagi atas 3 bagian, yakni bagian tengah, bagian kiri, dan bagian kanan. Apabila rumah gadang itu mempunyai tangga di tengah, baik yang terletak di belakang maupun di depan, bagian tengah digunakan untuk tempat jalan dari depan ke belakang. Bagian sebelah kiri atau kanan digunakan sebagai tempat duduk dan makan, baik pada waktu sehari-hari maupun pada waktu diadakan perjamuan atau bertamu. Ruang rumah gadang Surambi Papek yang tangganya di sebuah sisi rumah terbagi 2.
yakni ruang ujung atau ruang di ujung dan ruang pangka atau ruang di pangka. Pangka sama dengan pangkal. Dalam bertamu atau perjamuan, ruang di ujung tempat tamu. Sedangkan ruang di pangkal tempat ahli rumah beserta kerabatnya yang menjadi si pangkal atau tuan rumah. Kolong rumah gadang sebagai tempat menyimpan alat-alat pertanian dan atau juga tempat perempuan bertenun. Seluruh kolong ditutup dengan ruyung yang berkisi-kisi jarang. Tata hidup dan pergaulan dalam rumah gadang. Rumah gadang sangat dimuliakan, bahkan dipandang suci. Oleh karena itu, orang yang mendiami mempunyai darah turunan yang murni dari kaum yang bermartabat. Stelsel matrilineal yang dianut memberi cukup peluang bagi penyegaran darah turunan ahli rumah bersangkutan, yakni memberi kemungkinan bagi pihak perempuan untuk memprakarsai suatu perkawinan dengan cara meminang seorang laki-laki pilihan. Laki-laki pilihan ditentukan kekayaannya, ilmunya, dan atau jabatannya. Oleh karena jabatan penghulu itu sangat terbatas dan ditentukan dengan cara patah tumbuh hilang berganti, maka orang lain akan lebih menumpu ke arah memperoleh ilmu atau kekayaan. Sebagai perbendaharaan kaum yang dimuliakan dan dipandang suci, maka setiap orang yang naik ke rumah gadang akan mencuci kakinya lebih dahulu di bawah tangga. Di situ disediakan sebuah batu ceper yang lebar yang disebut batu talapaan. Sebuah tempat air yang juga dari batu yang disebut cibuk meriau. Serta sebuah timba air dari kayu yang bernama taring berpanto. Perempuan yang datang bertamu akan berseru di halaman menanyakan apakah ada orang di rumah. Kalau yang datang laki-laki, ia akan mendeham lebih dahulu di halaman sampai ada sahutan dari atas rumah. Laki-laki yang boleh datang ke rumah itu bukanlah orang lain. Mereka adalah ahli rumah itu sendiri. Mungkin mamak rumah, mungkin orang semenda, atau laki-laki yang lahir di rumah itu sendiri yang tempat tinggalnya di rumah lain. Jika yang datang bertamu itu tungganai, ia didudukkan di lanjar terdepan pada ruang sebelah ujung di hadapan kamar gadis-gadis. Kalau yang datang itu ipar atau besan, mereka ditempatkan di lanjar terdepan tepat di hadapan kamar istri laki-laki yang menjadi kerabat tamu itu. Kalau yang datang itu ipar atau besan dari perkawinan kaum laki-laki di rumah itu, tempatnya pada ruang di hadapan kamar para gadis di bagian lanjar tengah. Waktu makan, ahli rumah itu tidak serentak. Perempuan yang tidak bersuami makan di ruangan dekat dapur. Perempuan yang bersuami makan bersama suami masing-masing di ruang yang tepat di hadapan kamarnya sendiri. Kalau banyak orang semenda di atas rumah, maka mereka akan makan di kamar masing-masing. Makan bersama bagi ahli rumah itu hanya bisa terjadi pada waktu kenduri yang diadakan di rumah itu. Kalau ada ipar atau besan yang datang bertamu, mereka akan selalu diberi makan. Waktu makan para tamu tidaklah ditentukan. Pokoknya semua tamu harus diberi makan sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Yang menemani tamu pada waktu makan ialah kepala rumah tangga, yaitu perempuan yang dituakan di rumah itu. Perempuan yang menjadi istri saudara anak laki-laki, tamu itu bertugas melayani. Sedangkan perempuan-perempuan lain hanya duduk menemani tamu yang sedang makan itu. Mereka duduk pada lanjar bagian dinding-dinding kamar. Para tamu datang pada waktu tertentu, lazimnya pada hari baik bulan baik, umpamanya pada hari yang dimuliakan seperti hari-hari besar Islam atau dalam hal urusan perkawinan. Kaum keluarga sendiri yang datang untuk mengikuti permufakatan tentang berbagai hal yang tidak diberi makan, hanya sekedar minum dan kue kecil. Bertamu di luar hal itu dinamakan bertandang, sekedar untuk berbincang-bincang melepas rindu antara orang bersaudara atau bersahabat.
Orang laki-laki yang ingin membicarakan suatu hal dengan ahli rumah yang laki-laki, seperti semenda atau mamak rumah itu, tidak lazim melakukannya dalam rumah gadang. Pertemuan antara laki-laki tempatnya di masjid atau di surau, di pemedanan atau gelanggang, di balai atau kedai, adalah janggal kalau tamu laki-laki dibawa berbincang-bincang di rumah kediaman sendiri. Tata cara mendirikan rumah gadang. Sebagai milik bersama, rumah gadang dibangun di atas tanah kaum dengan cara bergotong royong sesama mereka, serta dibantu kaum yang lain. Ketentuan adat menetapkan bahwa rumah gadang yang bergonjong 4 dan selebihnya hanya boleh didirikan pada perkampungan yang berstatus nagari atau koto. Di perkampungan yang lebih kecil seperti dusun atau lainnya, hanya boleh didirikan rumah yang bergonjong 2. Di Teratak tidak boleh didirikan rumah yang bergonjong. Himpunan orang sekaum yang lebih kecil dari suku, seperti kaum Sepayung, kaum Seperut, atau kaum Seindu, dapat pula mendirikan rumah gadang masing-masing. Pendirian rumah gadang itu dimulai dengan permufakatan orang yang sekaum. Dalam mufakat itu dikajilah patut tidaknya maksud itu dilaksanakan. Jika dilihat dari kepentingan mereka dan ketentuan adat, juga dikaji letak yang tepat serta ukurannya serta kapan dimulai mengerjakannya. Hasil mufakat itu disampaikan kepada penghulu suku. Kemudian penghulu suku inilah yang menyampaikan rencana mendirikan rumah gadang itu kepada penghulu suku yang lain. Semua bahan yang diperlukan seperti kayu dan ijuk untuk atap diambil dari tanah ulayat kaum oleh ahlinya. Setelah kayu itu ditebang dan dipotong menurut ukurannya, lalu seluruh anggota kaum secara beramai-ramai membawanya ke tempat rumah gadang itu akan didirikan. Orang-orang dari kaum dan suku lain akan ikut membantu sambil membawa alat bunyi-bunyian untuk memeriahkan suasana. Sedangkan kaum perempuan membawa makanan. Peristiwa ini disebut acara Maelo Kayu, menghela kayu. Pekerjaan mengumpulkan bahan akan memakan waktu yang lama. Kayu untuk tiang dan untuk balok yang melintang terlebih dahulu direndam ke dalam lunau atau lumpur yang airnya terus berganti agar kayu itu awet dan tahan rayap. Demikian pula bambu dan ruyung akan digunakan, sedangkan papan dikeringkan tanpa kena sinar matahari. Bila bahan sudah cukup tersedia, dimulailah mencetak tiang tuo, yaitu pekerjaan yang pertama membuat tiang utama. Kenduri pun diadakan pula khususnya untuk hal ini. Sejak itu mulailah para ahli bekerja menurut kemampuan masing-masing. Tukang yang dikatakan sebagai ahli ialah tukang yang dapat memanfaatkan sifat bahan yang tersedia menurut kondisinya. Indak tukang membuang kayu, tidak tukang membuang kayu, kata pituah mereka, sebab setiap kayu ada manfaatnya dan dapat digunakan secara tepat, seperti ungkapan berikut ini. Nan kuai ka jadi tonggak, nan luruh jadikan balabeh, nan bungkua ambiak ka bajak, nan lantiak jadi bubungan, nan satampuk ka papan tuai. Panarahan ka jadi kayu api, abunyo ambiak ka pupuak. Yang kukuh akan jadi tonggak, yang lurus jadikan penggaris, yang bungkuk gunakan untuk bajak, yang lentik jadi bubungan, yang setapak jadikan papan tuas. Penarahannya akan jadi kayu api, abunya gunakan untuk pupuk. Selanjutnya pada setiap pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga, seperti ketika batagak tiang, menegakkan tiang, yaitu pekerjaan mendirikan seluruh tiang dan merangkumnya dengan balok-balok yang tersedia. Diadakan pula kenduri dengan maimbau memanggil semua orang yang patut diundang. Demikian pula pada waktu menaikkan kuda-kuda, kenduri pun diadakan lagi dengan maksud yang sama. Apabila rumah itu selesai, diadakan lagi perjamuan menayai rumah.
menaiki rumah dengan menjamu semua orang yang telah ikut membantu selama ini. Pada waktu perjamuan ini, semua tamu tidak membawa apapun karena perjamuan merupakan suatu upacara syukuran dan terima kasih kepada semua orang. Ukiran. Semua dinding rumah gadang dari papan, terkecuali dinding bagian belakang yang dari bambu. Papan dinding dipasang vertikal pada pintu dan jendela, serta pada setiap persambungan papan. Pada paran dan bendul terdapat papan bingkai yang lurus dan juga berelung. Semua papan yang menjadi dinding dan menjadi bingkai diberi ukiran, sehingga seluruh dinding menjadi penuh ukiran. Ada kalanya tiang yang tegak di tengah diberi juga sebaris ukiran pada pinggangnya. Sesuai dengan ajaran falsafah Minangkabau yang bersumber dari alam terkembang, sifat ukiran non-figuratif, tidak melukiskan lambang-lambang atau simbol-simbol. Pada dasarnya, ukiran itu merupakan ragam hias pengisi bidang dalam bentuk garis, melingkar atau persegi. Motifnya tumbuhan merambat yang disebut akar yang berdaun, berbunga, dan berbuah. Pola akar itu berbentuk lingkaran, akar berjajaran, berhimpitan, berjalinan, dan juga sambung menyambung. Cabang atau ranting akar itu berkeluk keluar, ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Ada keluk yang searah di samping ada yang berlawanan. Seluruh bidang diisi dengan daun, bunga, dan buah. Oleh karena rambatan akar itu bervariasi banyak, maka masing-masing diberi nama. Pemberian nama itu tergantung pada garis yang dominan pada ukiran itu. Pada dasarnya nama yang diberikan ialah sebagai berikut. Lingkaran yang berjajar dinamakan ula garang, karena lingkaran itu menimbulkan asosiasi pada bentuk ular yang sedang melingkar. 2. Lingkaran yang berkaitan dinamakan salua, seluk, karena bentuknya yang berseluk atau berhubungan satu sama lain. Lingkaran yang berjalin dinamakan jalo atau tanggu atau jare, jala, tanggu atau jerat, karena menyerupai jalinan benang pada alat penangkap hewan. Lingkaran yang sambung bersambung dinamakan akar, karena bentuknya merambat. Akar ganda yang paralel dinamakan kembang atau mekar. Lingkaran bercabang atau beranting yang terputus dinamakan kalu atau keluk. Lingkaran yang bertingkat dinamakan salompe, selompat. Ukuran atau bentuk ditingkatkan lingkaran itu sama atau tidak sama. Dari motif pokok itu dapat dibuat berbagai variasi antara lain seperti berikut. 1. Mengkombinasikannya motif segi empat. 2. Menyusun dalam kombinasi rangkap. 3. Memperbesar atau mempertebal bagian-bagian hingga lebih menonjol dari yang lain. 4. Memutar atau membalikkan komposisi. Di samping motif akar dengan berbagai pola itu, ada lagi motif akar yang tidak memakai pola. Ukirannya mengisi seluruh bidang yang salah satu bagian sisinya bergaris relung. Motif lainnya ialah motif geometri bersegi 3, 4, dan genjang. Motif ini dapat dicampur dengan motif akar, juga bidangnya dapat diisi ukiran atau dihias ukiran pada bagian luarnya. Motif daun, bunga, atau buah dapat juga diukir tersendiri secara berjajaran. Ada kalanya dihubungkan oleh akar yang halus, disusun berlapis dua atau berselang-seling berlawanan arah, atau berselang-seling dengan motif lainnya. Oleh karena banyak variasi dan kombinasi, serta banyak pula komposisinya yang saling berbeda, maka masing-masing diberi nama yang berfungsi sebagai kode untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Nama bagi motif daun
bunga, dan buah, boleh dikatakan semua menggunakan nama daun, bunga, dan buah yang dipakai sebagai model ukiran, seperti daun sirih, sake, anggrek, kacang, dan daun bodi. Dalam hal bunga ialah cengkeh, mentimun, lada, kundur, kapeh, salemo. Dalam hal buah ialah manggis, keladi, rumbia, rambai. Ada kalanya hiasan ukir pengganti bunga atau buah itu dipakai motif dari benda perhiasan lainnya, seperti mani, jambul, mahkota, tirai-tirai, bintang, dan kipas. Adanya pula motif daun dinama dengan nama hewan, seperti itik, tetadu, kumbang, dan badar. Nama ukiran geometri bersegitiga pada umumnya disebut dengan pucuk rabang atau si tinjau laut. Nama pucuk rebung diambil karena pucuk rebung memang runcing seperti segitiga, dan si tinjau laut mengingatkan pada atap rumah gadang dengan nama yang sama jika dilihat dari samping. Ukiran segi empat dinamakan siku. Ukiran segi empat genjang dinamakan sayat galamai karena bentuknya seperti potongan galamai yang disayat genjang. Nama yang diberikan pada ukiran yang bermotif akar disesuaikan dengan polanya. Setiap nama umumnya terdiri dari dua kata, seperti akar Cina, akar berpilin, akar berayun, akar senggang, akar dua gagang. Akar dua gagang lazim pula disebut kembang manis. Akar yang berjalin dinamakan seperti alat penangkap hewan, yakni seperti jala terkakar, terhampar, jerat terkakar, atau tangguh terkakar. Akar yang saling berkaitan dinamakan saluk laka, karena bentuknya sebagai laka yang berupa alat untuk tempat belanga yang berisi masakan. Nama ukiran yang dibuat bervariasi dengan berbagai kombinasi dan perubahan komposisi dan penonjolan bagian-bagiannya, umumnya memakai nama hewan seperti tupai, kucing, harimau, kuda, ular, dan rama-rama. Nama hewan itu lazimnya ditambah dengan suatu kata yang melukiskan keadaan, seperti rama-rama bertangkap, kucing tidur, kijang lari, gajah badorong, kelelawar bergayut. Ada kalanya bernama sebagai kiasan yang porno. Penempatan motif ukiran tergantung pada susunan dan letak papan pada dinding rumah gadang. Pada papan yang tersusun secara vertikal, motif yang digunakan ialah ukiran akar. Pada papan yang dipasang secara horizontal, digunakan ukiran geometris. Pada bingkai pintu, jendela, dan pelapis sambungan antara tiang dan bendul, serta paran, dipakai ukiran yang bermotif lepas. Sedangkan pada bidang yang salah satu sisinya berelung, dipakai motif ukiran akar bebas. Ada kalanya dipakai motif kumbang, mahkota, dan lain-lainnya sebagai hiasan pusat. Pemberian nama tampaknya tidak mempunyai pola yang jelas. Umpamanya motif yang sama tetapi berbeda jenis ukiran yang mengisi bidangnya akan memperoleh nama yang tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti singo mandongka dan pisang sasike. Singa mendongkak, pisang sesisir, ukiran yang bernama kaluak paku, kelup pakis, jika disalin melalui lantunan kaca akan berubah namanya menjadi kijang lari. Demikian pula ukiran yang bernama ramo-ramo, kupu-kupu, jika disalin melalui lantunan kaca, namanya berubah menjadi tangguk lama. Rangkiang. Setiap rumah gadang mempunyai rangkiang yang ditegakkan di halaman depan. Rangkiang ialah bangunan tempat penyimpanan padi milik kaum. Ada 4 macam jenisnya dengan fungsi dan bentuknya yang berbeda-beda. Jumlah rangkiang yang tertegak di halaman memberikan tanda keadaan penghidupan kaum. Bentuk rangkiang sesuai dengan gaya bangunan rumah gadang. Atapnya bergonjong dan dibuat dari ijuk.
Tiang penyangganya sama tinggi dengan tiang rumah gadang. Pintunya kecil dan terletak pada bagian atas dari salah satu dinding singkap, yaitu bagian segitiga lotengnya. Tangga bambu untuk menaiki rangking dapat dipindah-pindahkan untuk keperluan lain dan bila tidak digunakan disimpan di bawah kolong rumah gadang. Keempat jenis rangkiang itu ialah: 1. Si tinjau laut. Si tinjau laut yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Tipenya lebih langsing dari yang lain, berdiri di atas 4 tiang. Letaknya di tengah di antara rangkiang yang lain. 2. Si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Tipenya gemuk dan berdiri di atas 6 tiangnya. Letaknya di sebelah kanan. 3. Si tanggung lapar. Si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Tipenya bersegi dan berdiri di atas 4 tiangnya. 4. Rangkiang kacia. Rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Atapnya tidak bergonjong dan bangunnya lebih kecil dan rendah, ada kalanya berbentuk bundar. Balairung dan masjid. Balairung ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat para penghulu mengadakan rapat tentang urusan pemerintah negari dan menyidangkan perkara atau pengadilan. Bentuknya sama dengan rumah gadang, yaitu dibangun di atas tiang dengan atap yang bergonjong-gonjong. Tetapi kolongnya lebih rendah dari kolong rumah gadang. Tidak berdaun pintu dan berdaun jendela. Ada kalanya balairung itu tidak berdinding sama sekali, sehingga penghulu yang mengadakan rapat dapat diikuti oleh umum seluas-luasnya. Seperti dalam hal rumah gadang, maka kedua kelarasan yang berbeda aliran itu mempunyai perbedaan pula dalam bentuk balairung masing-masing. Balairung kelarasan Kotopiliang mempunyai anjung pada kedua ujungnya dengan lantai yang lebih tinggi. Lantai yang lebih tinggi digunakan sebagai tempat penghulu pucuk. Anjungnya ditempati raja atau wakilnya. Pada masa dahulu, lantai di tengah balairung itu diputus agar kendaraan raja dapat langsung memasuki ruangan. Lantai yang terputus di tengah itu disebut lebuh gajah. Sedangkan balairung kelarasan Budi Ceniago tidak mempunyai anjung dan lantainya rata dari ujung ke ujung. Balairung dari aliran ketiga seperti yang terdapat di Nagari Tabe Pariangan yang dianggap sebagai balairung yang tertua merupakan tipe lain. Balairung ini diberi labuh gajah tetapi tidak mempunyai anjung. Bangunannya rendah dan tanpa dinding sama sekali, sehingga setiap orang dapat melihat permufakatan yang diadakan di atasnya. Tipe lain dari balairung itu ialah yang terdapat di Nagari Suliaya. Pada halaman depan diberi parit sehingga setiap orang yang akan masuk ke balairung harus melompat lebih dahulu. Pintu balairung diletakkan pada lantai dengan tangganya di kolong, sehingga setiap orang yang akan naik ke balairung itu harus membungkuk di bawah lantai. Balairung hanya boleh didirikan di perkampungan yang berstatus nagari. Balainya pada nagari yang penduduknya terdiri dari panganut kedua aliran kelarasan. Bentuknya seperti balairung Kotopiliang, tetapi dalam persidangan yang diadakan di sana, lantai yang bertingkat tidak dipakai. Ini merupakan suatu sikap toleransi yang disebutkan dengan kata habis adat oleh kerelaan. Apabila balairung digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, maka masjid merupakan pusat kegiatan kerohanian dan ibadah. Masjid hanya boleh didirikan di nagari dan koto. Bentuk bangunannya selaras dengan rumah gadang, yakni dindingnya mengembang ke atas dalam bentuk yang bersegi 4 yang sama panjang sisinya. Atapnya lancip menjulang tinggi dalam 3 tingkat.
Di samping masjid juga didapati pula semacam bangunan yang dinamakan surau. Jika masjid adalah milik negari, maka surau adalah milik kaum. Surau digunakan juga sebagai asrama kaum laki-laki, duda, dan bujangan. Di surau itulah tiap kaum memberikan pendidikan ilmu pengetahuan kepada anak muda. Pemedanan gelanggang dan sasaran. Pusat kegiatan duniawi ialah pemedanan, yaitu suatu medan atau lapangan luas yang terletak di luar perkampungan. Pemedanan merupakan wilayah yang tidak bertuan. Ia digunakan sebagai tempat menyelesaikan persengketaan antara orang seorang antara kaum dan atau antara nagari yang tidak mungkin diselesaikan penghulu masing-masing. Persengketaan yang dibawa ke pemedanan itu bukanlah persoalan hukum, melainkan persengketaan karena harga diri yang tersinggung, yang diselesaikan dengan perkelahian, baik dengan secara fisik maupun secara simbolik. Perkelahian simbolis umpamanya yang terdapat dalam kisah Tambo, tentang peraduan kerbau antara penduduk dan pendatang yang hendak menjarah. Dalam perkelahian fisik, pihak yang bersengketa masing-masing membawa teman yang bertugas sebagai saksi atau sebagai pembantu untuk menggotong pulang yang kalah, atau untuk membalas kecurangan yang dimungkinkan dilakukan satu pihak. Masing-masing mungkin membawa pendekar yang menjadi jagoannya. Aturan permainannya ialah orang yang bersengketa akan melakukan perkelahian satu lawan satu dengan disaksikan sahabat masing-masing. Lazimnya mereka tidak langsung berkelahi, tetapi berbicara lebih dahulu apa yang menjadi penyebab persengketaan itu. Apabila dengan dialog itu tidak mungkin didapat penyelesaian, mereka akan melakukan perkelahian bebas dengan bersenjata atau tanpa senjata. Pendekar dari kedua belah pihak dapat melerai perkelahian itu jika menurut pertimbangan mereka, hasilnya akan tidak sesuai dengan materi penyebab persengketaan itu. Akan tetapi, perkelahian itu bisa menghasilkan perkelahian massal bila salah satu pihak melakukan kecurangan, sehingga memancing teman yang curiga ikut tampil dalam perkelahian. Perkelahian massal yang sampai menjadi dendam yang berkepanjangan akan menjadi urusan nini mama masing-masing untuk mencari jalan perdamaian. Artinya dalam persengketaan yang bersifat pribadi ini, tugas penghulu ialah menyelesaikannya dengan membuat perdamaian tuntas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Demikian pula tidak ada yang kalah atau yang menang. Dan tidak ada tuntut-menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi oleh persengketaan itu. Lazimnya perdamaian ditutup dengan suatu perjamuan yang diadakan bersama oleh kedua belah pihak. Kalau terjadi lagi insiden setelah perjamuan, maka hukum akan dilakukan menurut semestinya. Orang perkasa yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang kecil boleh dikeroyok pada saat kesewenangannya itu dilakukannya. Tidak boleh pada waktu yang lain. Pengeroyokan pada waktu lain harus dilakukan dengan bersembunyi sehingga tidak seorang pun tahu. Akan tetapi pengeroyokan yang tidak berdasarkan alasan yang tepat akan menimbulkan pembalasan oleh teman atau kerabat yang kena keroyok. Di samping pemedanan ada pula galanggang. Gelanggang yang merupakan tempat permainan rakyat, baik perlombaan adat ketangkasan maupun peraduan hewan piaraan mereka. Pimpinan gelanggang dinamakan juara, guna tempat latihan ketangkasan atau permainan lainnya. Di dekat surau dibangun pula suatu bangunan yang dinamakan sasaran. Bangunan itu bersegi empat tanpa dinding dan atapnya belah ketupat. Artinya perabungnya mempunyai titik di tengah. Sasaran tidak hanya digunakan kaum yang bersangkutan, tapi juga dapat digunakan otak kaum lain sebagai tempat belajar pada salah satu pendekar terkemuka di bidangnya. Karena pada setiap sasaran tidak mungkin ditemukan juara yang mampu mengajar seluruh permainan rakyat, atau setiap sasaran mempunyai kelebihan tersendiri.
Maka dengan cara memberikan kesempatan kaum lain belajar pada setiap sasaran, terjadilah pengeratan hubungan anak-anak muda pada setiap kaum yang ada dalam negari itu. Ada kalanya anak-anak muda dari negari lain dapat datang menuntut ilmu pada seorang juara di negari itu.